Oke Lur, kita lanjutkan lagi, kita pakai akun admin ya, karena kita akan masuk ke menu master data. Baik, tadi kita sudah untuk chapter 1 kita mempelajari bagaimana meregistrasi dari user yang menggunakan aplikasi ini. Lalu bagaimana user account tersebut terhadap menu ini, autentikasinya masuk ke peran pengguna di chapter. Lalu sekarang kita akan masuk ke tiga kategori ini, kategori produk, jenis produk, dan setup produk. Bagaimana kita eh, mengklasifikasi dari produk berdasarkan kategori dan jenisnya. Karena biasanya ini kalau untuk setiap macam usaha ya kan berbeda-beda, misalnya dari sembako atau yang lainnya, material atau fabrikasi, baik bahan baku, bahan jadi, dan yang lainnya. Sekarang kita coba langsung masuk ke pengkategorian dari satu produk. Di sini kita menyediakan untuk template ya dalam data kategori produk ini ada dua bidang usaha ya, usaha sembako khususnya, agen atau bisa digunakan untuk agen distributor atau retail ya. Untuk material sama juga bisa untuk agen distributor maupun retail. Di sini udah tinggal download aja. Sekarang kita coba bagaimana menginput untuk satu-satu ya, untuk pengkategorian berdasarkan masing-masing. Kita contoh di sini kategori produk. Di sini kita coba untuk bentuk usaha dari toko material. Kita coba di sini kategorinya adalah besi. Kita submit. Kita coba lagi, misalkan di sini kategorinya adalah apa ya, cat. Saya contohkan untuk dua dahulu, besi dan cat. Nah, di sini akan keterkaitan untuk melakukan setup produk ini kategori jenis produknya. Sekarang kita coba masuk ke meregistrasi dari macamnya itu apa sih jenisnya dari besi tersebut. Nah, sini juga ada contoh juga bisa melakukan yang sudah ada berdasarkan dari masing-masing jenis usahanya. Kita coba masuk ke jenis produk. Jenis produk kita coba masuk kategori yang tadi kita create di kategori tersebut, misalnya contoh besi, kita buat di sini misalnya besi full. Oke, ini kalau ada deskripsi jenis monggo, tapi kalau nggak ada ya tinggalkan aja lur, ya, kosongkan. Nah, ini kita submit. Oke, untuk besi full apa kategori produk dengan jenis produk besi. Lalu kita coba lagi misalkan cat. Di sini untuk cat kayu, itu jenis dari cat kayu kita submit. Pengkategorian dan jenis produk sudah kita registrasi ya kan, besi dan besi full. Sekarang kita coba masuk bagaimana untuk men-setup produk. Nah, di dalam setup produk ini juga sudah disediakan juga untuk eh, bentuk usaha dari sembako dan material. Ini saling berkaitan ya. Kalau misalnya nanti dari pertama dari kategori produk di sini dia sudah mendownload template untuk sembako ya, download, lalu nanti hasil downloadan tersebut nanti kita akan contohkan di upload ya, nanti dia akan tampil. Nah, ini kaitannya sama jenis produk pun lakukan proses download, nanti upload, dia sudah mengikuti dengan dari kategori produk tersebut. Kemudian juga setup produk sama juga. Nah, sekarang kita coba melakukan proses dari eh, setup produk ya. Nah, untuk setup produk ini kita masuk ke sini, kita tambah. Nah, di sini
untuk kategorinya kita masukkan adalah untuk barang-barang lain. Kalau barang lain ini digunakan ini untuk proyek dan agen retail sembako dan yang lain-lainnya ya. Kita pakai tipe persediaannya adalah barang lain. Nah, kalau bahan baku ini digunakan untuk fabrikasi ya. Boleh juga untuk proyek juga dibuat bahan baku juga boleh. Tapi ini defaultnya adalah barang lain-lain. Nanti akan saya jelaskan bagaimana perbedaan antara tipe barangnya persediaan, non persediaan, dan servis. Jadi di sini juga kita bisa menjual jasa ya. Oke, kita coba tadi masukkan kategori yang sudah diregistrasi, contoh besi. Di sini kita masukkan adalah misalkan besi full jenisnya. Lalu di sini kita masukkan adalah besi bisa merek ya, misalkan SNI atau merek yang lain, ini langsung disebutkan aja di sini untuk mempermudah pemanggilan nanti pada saat membuka baik dari purchase order, POS dan yang lain-lain. Sales, invoice, nama produk. Ya. Nama produk ini besi SNI 8 mili. Nah, pilih satuan. Nah, ini satuannya masih kosong. Sebelum kita membuat ini, kita akan buat dulu satuannya. Kita cek dulu satuannya. Untuk meregistrasi satuan, setup satuan dia ada di setup produk ya. Di sini setup satuan. Nah, sama juga setup satuan bisa juga diambil contoh dari dua bentuk usaha ini. Sama prosesnya. Sekarang kita coba misalkan satuannya di sini kita buat batang. Kita akan buat secara manual. Lalu kita kembali, kita ambil salah satu contoh saja ya. Kita tambah produk, kita kembali ke setup produk ya. Setup produk. Ini kita coba masuk. Untuk kode produk ini otomatis. Nah, kalau misalkan nanti ada di setiap dus atau nanti di setiap ini apa pieces-nya ada barcode, silakan barcode di sini. Nah, kalau dikosongkan di dalam sistem Stick Plus ini, dia nanti akan meng-create sendiri auto code-nya. Lebih baik kalau misalkan ingin menjual dengan cepat pada saat POS, ya melakukan registrasi di barcode saja, barcode-nya, di scan barcode. Oke, lalu kita masuk ke besi, kita contoh. Ini kita besi full, kita registrasi besi SNI. Biar lebih mudahnya nanti dibuat aja langsung banyak ya. Untuk satuan unitnya ini batang, misalkan contoh ini kan untuk material batang, kibik, terus apalagi pieces, ya box dan yang lain-lainnya di-create saja. Atau nanti bisa download aja. Kita pilih batang. Saya kan jelaskan satu-satu ya. Nah, berat barang ini digunakan untuk misalkan kita mau melakukan ke mana, ke e-commerce ya. Biasanya e-commerce itu sudah ada berat barangnya atau apanya ya. Kalau nggak ada ya kosongkan saja, hanya untuk data saja. Proyeksi harga ini, nah kalau proyeksi harga ini boleh diisi boleh tidak ya kan? Sama dengan harga beli. Harga beli ini boleh diisi atau tidak nanti akan terinput pada saat melakukan purchase order pembelian. Nah, proyeksi harga ini diisi dibutuhkan untuk memprediksi proyek. Ini untuk aplikasi, contohnya adalah aplikasi untuk masuk ke dalam aplikasi kalau memang dibutuhkan untuk proyek ini. Nah, proyeksi harga dibutuhkan. Tapi kalau untuk retail, agen, sembako dan yang lain-lainnya proyeksi harga ini tidak diperlukan karena yang akan diambil adalah harga beli, ya kan. Nah, harga jual ini nanti ada parameter harga jual yang akan saya jelaskan di chapter berikutnya, ya kan? Sebelum menentukan harga jual ini, harga pokok.
Jadi di sini harga beli adalah harga pokok penjualannya nanti dapatnya. Nah, ini untuk limit stok ini digunakan untuk warning ya. Ketersediaan, misalkan ketersediaannya ini sisa tinggal 5, nah dia akan ada pada menu monitoring terhadap produk. Nanti akan saya jelaskan di mana keterkaitan antara nilai unit stok ini terhadap form berikutnya nanti. Nah, ini untuk masukkan apabila ada gambar ya, ada foto, ini silakan masukkan aja fotonya, pilih dari mana ya. Nah, untuk pertama nggak usah di input, nanti mau diupdate silakan. Untuk cost per item ini digunakan untuk insentif ya, untuk driver. Biasanya nanti ada lagi parameter untuk insentif. Untuk saat ini kita masukkan untuk yang ini aja dulu, oke? Tanpa harga kita submit. Nah, dia akan tampil di sini. Nah, kodenya ini dia akan meng-create dengan auto. Ya. Dia unique code jatuhnya posisinya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana fungsi dari sub item ini, apakah bagian dari sub item barang apa. Dan untuk saat ini proses dari mulai kategori produk, meng-create kategori produk, lalu jenis produk, bagaimana kita mengklasifikasikan jenis produk, lalu setup produk. Nah, sampai sini sudah meng-create satu setup produk yang bisa digunakan untuk pembelian, penjualan, dan yang lain-lain. Demikian dulu Lur untuk sementara. Nanti akan kita lanjutkan untuk chapter 2 ini, untuk bagaimana nanti kita melakukan download, upload, untuk siap langsung cepat berjalan dalam usaha. Terima kasih Lur. Oke Lur, selanjutnya kita coba sekarang bagaimana kita mendownload lalu mengupload untuk kategori, jenis, dan setup produk ini ya. Ini record yang tadi sudah kita buat. Lalu bagaimana kita mau masukin apa yang udah ada di sini, yang sudah disediakan. Misalkan usaha agen atau retail sembako ataupun toko material, silahkan download, pilih salah satu ya. Bahkan kalau kedua-duanya pun, misalkan punya usaha ini ya silahkan. Oke, kita coba download untuk ini. Nah, ini udah ada 2 ya. Ini satu ini kita coba nanti di sini untuk menguploadnya. Nah, ini posisinya filenya ada di file download. Lalu kita upload file ini. Oke, kita upload yang sudah di download. Kita upload. Nah, ini sudah langsung masuk ke record kategori. Sesuai tadi tahapannya ya. Kalau sudah mengupload kategori ini, sudah mau masuk download jenis produk, silakan jenis. Nah, lalu tahap kedua adalah kita coba masuk ke jenis produk, kita download lagi jenis produk. Nah, ini yang sudah tadi direkod ya. Untuk bahan baku material, sekarang kita coba untuk sembako. Nah, dia akan meniban melanjutkan dari rekod yang ada ya. Ini data jenis produk. Kita masukkan sesuai dengan ini, data jenis produk. Ingat data. Lalu kita upload. Ya. Ini baru ada makanan. Ya. Ini udah ada 16 rekor. Ya. Ada 16, ada sekitar 16 kali 10 ada 160 rekor ya. Nah, ini ada beberapa kategori ya kan. Jenis yang sudah dimasukkan, kerupuk ya kan. Ada banyak ini. Yang sudah disesuaikan dengan kategorinya. Lalu tahap berikutnya, misalkan kita mau memasukkan untuk data download untuk sembako, kita coba download ya.
Nah, di sini kita untuk mempermudah aja ya, mempermudah terus kita memfasilitasi eh, produk-produk yang sudah ada di kita. Nah, ini sudah disesuaikan dengan barcode. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Nah, lihat Excel-nya dari retail. Formatnya. Nah, nah ini formatnya untuk masuk ke database. Untuk kode barang ini ada beberapa yang memang sudah sesuai dengan nomor barcode dari masing-masing produk. Contohnya rokok dan yang lain-lain. Lalu di sini perhatikan jangan merubah, ada keterangan ya, jangan merubah kolom titel judul karena ini akan langsung masuk ke database ya. Kolom detail judul tuh ini. Nah, kalau ingin menambahkan produk lainnya ya bisa dari sini, bisa lewat dari sistem. Ini adalah inputan dari hasil download ya. Data dari hasil download. Nah, ini sudah ada harga, nanti harga ini bisa berubah sesuai dengan misalkan dari pembelian harganya, misalkan contoh paper orange ini basic price, harga dasarnya basic price-nya 40.000 ya kan, ini jatuhnya pak public price-nya nanti ditentukan. Ini penentuan basic price dan public price nanti akan kita masuk ke chapter 3 yaitu bagaimana kita melakukan proses mulai dari input supplier ya, untuk pembelian maupun purchase, terima barang dan yang lainnya. Nah ini untuk sementara ini lur isi dari Excel yang di download tersebut. Nah, setelah di download ya kita pilih file, jangan salah ya, nanti di sini ada jenis produk, data kategori barang. Nah ini setup produk retail ya. Jadi ini namanya adalah setup produk ya, kita masukkan lalu kita upload. Maka dari ini di sini ada sekitar banyak sekali. Nah ini kalau kosong ya, nggak ada barcode, didiamkan seperti tadi di tahap gimana kita menambah barang, proses menambah barang. Dia auto kode. Oke lur, di sini ada jumlahnya kurang lebih, kalau record ini ada jumlahnya ada 30 ya, jadi 30 dikali 196. Totalnya di sini ada 30 dikali 196. Ada sekitar 5.888 item barang. Baik dengan barang yang barang yang sama, tapi di sini ada dus ya kan, ada picis. Contohnya adalah rokok misalkan. Rokok di situ ada dus, ada slop, ada picis. Oke, untuk tahap ini, 3 ini kategori, jenis produk, dan setup produk. Untuk melakukan download lewat template yang sudah disediakan, bisa dicoba atau dilakukan untuk di link demo nanti akan saya informasikan. Kalau untuk menghapus data secara keseluruhan, bulk ya, ini hanya super admin yang bisa melakukan delete record. Masukkan password login ya. Ini ada password login ya. Lalu delete all record. Demikian lur untuk gimana caranya kita memasukkan kategori produk, jenis produk, dan setup produk. Oh iya, satu lagi. Kita akan masukkan satuan karena kan satuan ini masih baru batang ya. Nah, satuan ini kita harus sesuaikan dulu. Ini kita delete ya. Kita delete. Lalu kita upload satuan ini. Satuan sembako, data satuan sembako retail. Lalu kita masuk data satuan retail. Kita pilih, ya kita upload.
Nah, ini adalah satuan yang digunakan di sini ada 30 rekor satuan ya, 30 ya, ada 30 satuan rekornya. Jadi kalau misalkan mau mengedit atau mau apa tinggal langsung dia proses edit. Nah, ini adalah proses editnya. Nah, untuk barang kategori usaha, produk kategori usaha retail, sembako, distributor, ataupun jasa jasa ya, ini untuk produk ini maksudnya adalah kepersediaannya barang lain, seperti tadi saya informasikan. Oke, ini satuannya masih belum tersedia, kopi kapal api tadi. Satuannya renceng. Nah, di sini satuan renceng belum ada, R. Kita ambil contoh. Renceng. Sekarang kita masuk ke setup satuan. Kita tambahkan ya, RCG. Misalkan ada satuan yang belum terregistrasi, RCG. Kita submit. Oke. Sekarang kita coba back. Kita masuk ke renceng. Ya, maka satuannya sudah masuk ke satuan unitnya, sudah otomatis. Nah, itu pun kalau tidak ada satuannya nanti penambahannya adalah di setup satuan di sini. Demikian dulu Lur untuk bagaimana caranya kita mengklasifikasikan barang, baik kategori produk, jenis produk, dan setup produk. Nah, untuk masing-masing sistem atau aplikasi lainnya, hemat saya hampir sama ya prosedurnya. Bahkan memang prosedurnya harus dibuat seperti klasifikasi dari produk itu, biar mempermudah nantinya. Nah, bila ada pertanyaan maupun ada apa yang lainnya, bisa menghubungi via telepon atau WhatsApp yang nanti akan kami siapkan, kami sediakan di nomor telepon yang bisa dihubungi bila ada pertanyaan. Demikian untuk informasi dan pembelajaran atau tutorial untuk daftar pengguna, peran pengguna, kategori produk, jenis produk, dan setup produk. Kita akan lanjutkan ke tahapan parameter transaksi, parameter pelanggan, dan parameter insentif.